Tadi pertanyaan Salma modal. Modal ya, yang cocok buat trading. Berarti dia meresikokan hal yang dia nggak sanggup. Halo teman-teman, balik lagi di kontennya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan ada Pak Reva. Halo, apa kabar teman-teman? Sehat selalu semuanya. Hari ini kita 52 episode, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 7 hari lagi. Iya, betul. Nggak berasa 1 tahun. Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tos dulu dong. Oke. Ya. Mudah-mudahan terus berkembang lah. Ini kan tentang sharing, Passion. dan yang pasti logika dalam menjadi seorang trader. Betul. Itu sangat penting sih logika. Karena tanpa logika, saya rasa mau bidang apapun, bisnis trading itu ada resikonya. Sangat betul. Kebayang nggak kalau orang menjalankan sesuatu tanpa logika? Hancur. Bisa jawab sih. Hancur. Dan saya rasa teman-teman juga setuju. Maka udah Pasti banyak sih. banget orang jadi korban. Kan ada beritanya kan yang beredar. Aduh, itu saya sedih banget, Salma. Itu sih parah sih, Pak. Apalagi itu sampai bisa rugi segitu banyaknya ya, sampai 80 juta kan. Ini bukan masalah rugi 80 jutanya. Ini udah sampai membunuh orang loh. Nyak seorang. Mengambil nyawa orang itu otaknya di mana? Logikanya di mana? Ya, makanya kok bisa ya orang berpikir kayak gitu. Pengen jalan pintas. Betul. Dia pikir trading itu cara cepat dapat uang. Ini apa-apaan? Betul. Pak, jadi kan ini udah memakan korban nih, Pak. Korban trading. Korban trading, itu sebenarnya untuk modal ideal itu berapa, Pak? Mungkin lebih tepatnya gini, Salma. Siapa yang cocok menjalankan profesi seorang trader? Karena gini, Salma. Kalau kita bicara semua orang bisa jadi trader, ya semuanya bisa. Cuman pertanyaannya, cocok nggak dia jadi trader? Betul sih. Oke, Pak, kita akan bahas, Pak. Tapi untuk teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan tentunya di-share. Even I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Pak, jadi kan sudah memakan korban nih, Pak. Sampai semua, jangankan nyawanya ya, uangnya dikuras. Ya, kita dengar kasus ini sedih ya. Sedih banget. Ya, walaupun instrumennya juga beda, tapi kan ini sama ya, trading. Sama. Dan kita tahu banyak banget orang yang mengatakan bahwa trading itu investasi. Betul. Salah satu pemahaman yang cukup salah. Trading ya trading, investasi ya investasi. Udah beda jalur sebenarnya. Udah ya. pernah kita jelasin kok perbedaan antara investasi sama trading. Betul. Kita Ya trading ini namanya trading. Trading apa sih bahasa Inggris? Perdagangan. Ya udah, terus kenapa ngomongnya investasi? Siapa yang ngomong seperti itu? Nah itu. Itu mungkin orang yang nggak paham mungkin ya. Oknum lah. Oknum. Bukan masalah nggak paham. Dia tahu kok. Trading ya trading, investasi ya investasi. Ya beda, betul, bos. Betul. Bener nggak? Betul. Jangan gara-gara cari uang semuanya dihalalkan. Iya. Kebanyakan orang sih kayak gitu. Agak marah ya sedikit. Nggak apa-apa. Saya kesel karena bukannya apa-apa, kan kasihan model masyarakat yang mereka punya ekspektasi tinggi dan akhirnya melakukan tanpa paham dengan baik dan benar. Betul. Bahkan banyak orang yang kita tahu ini sampai terlilit pinjol. Betul. Ini Salah kan satunya kan faktornya itu, Pak. berarti dia meresikokan hal yang dia nggak sanggup loh. Kalau udah Betul sampai sih. pinjam uang, Udah pasti dia nggak menggunakan berarti uang dia itu. udah nggak pakai logika lagi. Betul, betul. Kita sering bicara soal logika. Betul. Coba, dia meresikokan sesuatu yang dia nggak sanggup. Orang sampai ngutang. Betul. Mungkin hari ini ngutang sama orang tua, besok ngutang sama saudara, Temennya, besok terus. ngutang sama temannya, Iya. lama-lama pakai pinjol. Kenapa seperti itu coba? Karena dia pikir trading adalah jalan pintas Untuk cari duit. Iya. Dan memperlakukan trading bukan seperti trading, tapi gambling. Gambling, betul. Nah, makanya gimana, Pak, solusinya, Pak? Yang pasti kalau bicara trading tentu kita bicara sesuatu kegiatan yang bersifat ada resikonya ya. Betul. Makanya kenapa kita selalu bicara resiko. Bahkan di episode 51 kita bedah soal bagaimana pemahaman ketika kamu mengalami loss. Loss, betul. Ya, makanya kita selalu bicara tentang resiko. Sementara yang lain bicara cara gampang profit ya. Betul. Saya nggak peduli lah. Saya cuma peduli kita aja. Teman-teman yang mau dengerin kita semuanya. Betul, Pak. Ya mudah-mudahan hati sama pikirannya kebuka ya. Yang pasti tadi kita udah bilang knowledge.
Oke, Ya, knowledge. knowledge is everything. Knowledge itu adalah kunci kehidupan. Bukan cuma hanya di trading aja. Ini profesi. Betul. Kita ambil contoh nih, seorang dokter. Dokter bisa nggak sih ngoperasiin orang tanpa belajar? Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin Nggak bisa. mungkin. Otodidak nggak mungkin. Yang ada orangnya yang tadinya cuma sakit biasa-biasa aja, salah kasih obat kejang-kejang. Malah parah ya. Betul? Betul. Nah, terus kita harus tahu dulu nih sebelum mulai trading, pahami dulu. Kita cocok nggak trading? Oke. Terus kita punya uangnya nggak? Itu poin penting sih, Pak. Tadi pertanyaan Salma modal. Modal ya, yang cocok buat trading. Yang pasti, tadi saya udah bilang, adalah orang yang sangat konyol kalau sampai pinjam uang, terserah lah mau pinjol, mau apa, itu udah, orang udah pinjol aja menurut saya udah konyol. Udah konyol, Ya, oke. gara-gara pinjol udah banyak masyarakat Indonesia kejebak. Betul. Ya, Udah banyak sih korbannya sih. dikejar-kejar debt collector segala macam. Betul, betul. Apalagi alasannya buat trading. Iya. Aduh, kan cuman ini aja Salma, ini banyak loh Salma. Iya sih. Jujur aja. Banyak sih. emang. Banyak kok. Coba waktu pas kita sharing, masih Sharing. ingat kita ngobrol lagi rame-rame, ada yang curhat. Masih ingat saya? Ingat? Ingat. Kejebak gara-gara pinjol, Pinjol, betul. berharap dapat untung di trading. Di trading. Ah, rasionalnya di mana? Kamu kira trading ini bisnis sulap duit? Banyak yang nggak paham tuh di situ. Nanti kalau udah rugi baru teriak-teriak. Saya ingat satu kata dari seorang tokoh keuangan, Warren Buffett, dia pernah bilang, resiko itu datang hanya kepada orang yang tidak mempelajari. Jadi dia melakukan sesuatu tapi dia nggak mengenali profil resikonya. Nah, itulah seseorang menuju kepada sebuah kehancuran. Jadi kalau ditanya modal berapa, sebetulnya kita lihat website-website ini kan makin lama makin banyak. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Yang menyediakan fasilitas trading, Iya. ya, bisa trading dari modal kecil, Betul. ya. Mereka nggak mikir, memang betul segmennya gede. Habis itu dihajar pakai konten seolah-olah $50, $10 Bisa. dalam waktu 2-3 minggu bisa jadi $20.000. Iya. Ada, emang ada. Yang buat konten-konten kayak gitu, Ada. nggak semua orang bisa punya pemikiran kritis. Betul. Ada orang menyerap itu bulat-bulat loh Salma. Beneran ya. Jadi seolah-olah itu beneran gitu. Jadi ya udahlah pakai modal kecil gitu kan. Pakai modal kecil aja, siapa tahu hidup gue besok berubah. Iya, astaga. Sampai segitunya ya. Itu kan berbahaya Sangat kalau udah sih. sampai seperti kayak gitu. Nah itulah yang banyak terjadi. Banyak ya di konten-konten kayak gitu. Ya lihat aja waktu pas kita buat episode yang soal bedah masalah margin call. Iya, itu banyak banget loh yang Kita diserang buzzer betul, kan? Betul. Kita diserang buzzer, tapi kan banyak juga yang ngebela. Malah dari audiens kita tuh yang ngebela. Ya alhamdulillah. Kan makanya ada salah satu komentar yang bilang di sini kalau yang kasih komen benci itu antara, Oknum sama loser. bukan saya yang ngomong ya. Saya ngomongnya. Loh, enggak kan kamu Oh, juga enggak. mewakili Oh iya, saya mau komen mewakili. Iya. orang-orang dan banyak juga yang bilang makasih, thank Iya. you. Kalau ditanya berapa modal ideal, try to the point aja lah. Oke. Saya malas basa-basi. Memang bicara uang sensitif. Banget. Tapi kita harus tanya dulu sama diri kita sebelum memulai ini. Kira-kira waktu memulai ini, pertama kita harus punya uang proteksi dulu buat kalau kita kenapa-napa. Karena kan kita baru memulai nih. Iya. Berarti kita harus berpikir kalau kita kenapa-napa, kita Kita baik-baik punya, aja. iya, kita punya backup uang gitu Kita kan. punya backup uang. Betul. Betul nggak? Betul. Banyak orang bilang katanya, oh pakai modal kecil aja. Itu kan yang sering disebutkan. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Oke, saya balik sama Salma. Modal sekecil-kecilnya itu berapa sih? Kalau orang bilang ini versi orang ya, bukan saya ya Pak. Kalau versi orang itu $50, $100, itu udah bisa trading. Oke, bisa nggak ngatur resiko money management? Ya bisa. Misalnya contoh 1%. Ya berarti kalau loss cuman $1. $1, betul. Oke, pertanyaan saya. Besok lihat konten orang profit ratusan ribuan dolar. FOMO nggak yang $100 ini? Pasti FOMO. Nggak FOMO. mungkin Apa nggak. yang dia lakukan? Overload. Jangankan $100, 1.000 aja belum cukup. Kalau mau ngomong apa adanya loh. Iya. Kenapa? 1.000, 1%-nya berapa per trade? 10. 10 dolar. 3 minggu masih tahan Salma. Minggu keempat udah mulai gatel nih. Waktu diajarin soal resiko per trade, dia profit gede, gua kagak. Terus analisa pikir bagus semua. Ya walaupun nggak semuanya bagus ya, tapi Betul. banyak kan oke. Masa gua nggak boleh gedein? Kita nggak tahu kapan kita
kita rugi dong. Benar. Kapan analisa kita salah? Kan itu Iya, faktanya kan. Betul. Dan apa yang terjadi? Resiko kan lebih gede. Iya. Nah, orang kalau udah melakukan sekali, 2 kali, 3 kali, itu akan jadi kebiasaan, Salma. Betul. Misal contoh sama punya nggak tabungan 100 juta? Anggap uang dingin misalnya. Uang dingin. Kalaupun ada, itu kita bisa trading, Pak. Tapi kan nggak mungkin semuanya kamu pakai dong. Iya. Makanya kan kita harus ada backup uang yang dingin gitu. Buat trading berapa Anggap persen. Kamu punya uang 100 juta. Oke. Saya kasih logika. Apa ya 100 juta kamu taruh semua di account trading? Oh, enggak. Nggak dong. Enggak. Kan kita fix rate 10.000 per dolar. Betul. Ya. Iya. Berarti let's say kamu taruh antara 20-30 juta. Iya. Kalau seandainya terjadi kenapa-napa, kita ngomong nggak usah profit Nggak deh. usah. Kita ngomong lagi loss Risk-nya, aja. oke. Kamu ada melakukan kesalahan transaksi. Kamu masih punya tabungan 70 juta. 70 juta. Baik-baik aja nggak? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Paling marah sebentar. Iya. Sebenarnya marah itu hal yang wajar sih, Pak. Hal yang wajar, manusiawi. Wajar. Nggak usah gitu. Siapapun yang lagi belajar berproses waktu mengalami yang namanya margin call atau loss pasti sebab. Pasti. Bener nggak? Bener. Oh, bahkan kadang-kadang nggak jarang mau nyerah kan? Iya. Tapi disitulah orang antara dua pilihan, antara dia mau belajar jadi lebih hati-hati lagi, Iya. atau dia stop. Betul. Kan udah pernah diceritain di episode fase sebelumnya. trader. Iya. Kan trader hanya cocok untuk orang yang bisa mengevaluasi dirinya. Betul. Makanya saya bilang, waktu kita sebelum mulai tanya sama diri kita, cocok nggak kita jadi trader? Itu penting. Jadi kita udah bahas modal ya. Udah, modal ideal. Mudah-mudahan bisa cepat nangkep kira-kira berapa modal ideal. Karena modal tuh sensitif. Habis itu buat teman-teman, satu lagi. Ini kita belajar dari kasus yang mahasiswa tersebut. Betul. Ya kalau profit nggak usah dipamer-pamerin ya. Berarti kalau profit itu diam aja. Kalau loss introspeksi, udah gitu aja ya. Ya, tapi ada pesan saya dari kisah ini. Oke, boleh Pak di-share. Yang pertama, kamu jangan trading dengan uang panas. Dalam arti kata bukan uang panas itu uang panas, uang hasil nyolong atau apa. Enggak, bukan. Maksudnya jangan pakai uangmu semua. Berarti kamu meresikokan seluruh hartamu di akun tersebut. Betul. Itu satu. Terus kedua, ya kamu jangan pernah ngutang untuk trading. Oke. Nah, itu yang berbahaya. Begitu kamu lakukan, itu akan jadi kebiasaan. Betul sih. Ingat, utang itu ada bunganya. Sekarang gini, kalau profit, Ya. kalau rugi gimana? Wah, itu boncos sih. Boncos Parah banget. itu. Belum lagi kalau kena pinjol, Nah ya, dikejar-kejar sama debt collector. bunganya per hari pula. Bunganya per hari juga. Itu namanya konyol. Kamu meresikokan hal yang kamu nggak mampu. Iya sih. Pertanyaannya, masuk nggak pakai logika? Ya mungkin konten kita disebelin oknum, biarin aja nggak apa-apa. Karena memang oknum memang pengen buat orang bingung. Bingung, betul. Dengan konten-konten yang ngajarin modal $50 bisa jadi 20.000, 50.000 itu dari mana hitungan Iya. rasionya? Coba Iya. logika. Konten-konten full margin. Iya. Sampai sekarang pun saya nggak nangkep loh Pak, itu gimana? Ada tuh konten di Malaysia, itu oknum kan mukanya nggak kelihatan yang ngomong. Iya, mukanya nggak. Tapi dipuji-puji. Jadi puja-puja sama orang yang nggak punya rasional. Betul. Terus habis itu tidak ada kepastian di dalam trading. Betul. Logika, ada yang bisa memastikan di dalam trading, hebat banget lu. Kalau ada yang bilang memastikan bisa pasti, itu pasti to be true. Setuju? Betul. Terus berikutnya selalu belajar ya, ikut kelas offline, online sekarang udah banyak. Banyak banget. Mau bayar, nggak bayar ya terserah. Bayar bagus dong. Karena menurut saya gini Salma, untuk berhasil memang ada harganya. Kenapa saya bilang gitu? Lebih mahal penyesalan. Dalam banget ya Pak. Kita pakai logika aja. Betul sih. Ya walaupun kita ada offline kelas, Iya. kita free ya. Betul. Tapi misalnya teman-teman mau belajar ke pakarnya, ya Iya. silakan. Nggak masalah ya. Bayar dong. Iya. Kita mau masuk ke industri ini mau belajar lebih dalam lagi Iya, kan? betul. Ya berarti kita mau paham secara detail dong. Betul. Kayak sekolah pun kita juga harus bayar Iya. kan. Jeff Bezos salah satu tokoh sukses. Dia bilang kok ciri-ciri orang yang gagal dalam satu bisnis adalah orang yang tidak paham secara detail bisnisnya. Kalau ada tiba-tiba contoh
wah ada seminar nih, Iya. offline kelas, dia minta bayaran. Ya kalau saya mah ikut aja. Ikut aja, betul. Kan kita bisa nanti gunakan alat. Wah ini bagus, ini enggak. Ini kan Iya, betul. balikin ke masing-masing dong. Betul. Kalau kita nggak mencoba ya nggak tahu kan. Iya, ya kalau dikasih gratis ya syukur. Ya, syukur, Ya, betul. kalau misalnya mau bayar, kayak saya bilang, saya coba tidak berpihak ke sana, tidak berpihak ke sini. Maksudnya kemampuan orang beda-beda. Betul. Salma, ada orang yang bilang, wah saya nggak mampu bayar offline Offline class. class, betul. Ya berarti nggak cocok buat trading. Iya. Karena kan offline class rata-rata maksudnya pasti lebih kecil daripada modal trading dong. Betul. Logikanya. Betul. Karena modal trading pasti lebih besar Besar. daripada biaya offline class dong. Betul. Logik ya. Ini kita nggak ada maksud nyenggol konten orang ya. Karena Iya. kita sendiri juga ngasihnya offline class. Offline class, Ya. betul. Menurut saya nggak ada salah kok untuk dapat ilmu kita bayar. Iya. Karena saya sendiri juga melakukan hal itu kok dulu Iya. gitu loh. Betul, Pak. Jadi jangan pernah ragu untuk mempelajari sesuatu ketika ingin memulai. Nah, waktu memulai pun jangan pernah berhenti juga untuk mengevaluasi sambil belajar. Karena ini proses, nggak ada itu jalan instan. Betul. Nah, ini pelajaran kasus ini memang kasus yang menyedihkan banget sampai memakan korban. Saya berduka cita banget. Mudah-mudahan dengan kasus ini yang sebetulnya bukan tradingnya yang jelek, tapi Personalnya sih. ini kan yang jadi korbannya Juniornya. juniornya. Betul. Yang si seniornya ini yang jadi pelakunya Pelakunya, kan. betul. Yang terjadi adalah dia sebel lihat Iri. si juniornya ini sukses. Betul. Sampai si senior ini akhirnya pinjam sana sini Terlilit lah itu. terlilit, pinjol. ambil jalan pintas. Berarti udah buntu tuh. Udah buntu Udah banget buntu tuh. dan udah nggak pakai logika, Salma. Betul. Memakan korban itu saya cukup lumayan agak kesel, sedih, dan semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi. Amin. Jujur aja, actually ini karena minim literasi sih. Jadi teman-teman jangan pernah main-main sama literasi lah. Atas kejadian ini ya kita turut berduka cita. Iya, Pak, sedalam-dalamnya. Sedalam-dalamnya ya mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian yang menimpa mahasiswa berprestasi ya, karena kampusnya juga Iya. salah satu kampus terbaik di Indonesia. Betul. Ya mudah-mudahan dengan episode 52 ini teman-teman juga jadi lebih mau belajar. Betul. Ya, dan tanya sama ke masing-masing apakah kamu cocok menjadi seorang trader atau enggak. Tidak, betul. Ya, selalulah berpikir soal resiko. Oke, baik. Baik teman-teman, jadi cukup sekian dari kita. Terima kasih Pak Reva. Terima kasih Salma. Sukses semuanya. Amin. Terima kasih udah nonton sampai selesai. May Allah bless you all. Thank you. Believe in ceilings, I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself.